Oke, gimana? Kita mulai lagi ya. Udah 25.9. Berarti selesainya 9, 9, 10 lah. 9. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 SSD RC. Kali ini kami akan melakukan diskusi terkait tugas minggu pertama ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari perkenalan dari saya dulu. Nama saya Gimnastiara Farizmi dengan NIM 122450096. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Nama saya Pardi Oktaviando dengan NIM 122450132. Baik, nama saya Yohana Manik dengan NIM 12224500126. Nama saya Marsyanda Putri Prasetya dengan NIM 1214520. Oke, selanjutnya karena kita sudah berkenalan, mungkin kita bisa langsung masuk ke diskusi dari tugasnya ya. Jadi dari tugas ini itu yang kita outputnya ada tiga. Yang pertama itu dari dokumentasi, hasil dokumentasi ini. Jadi nanti berupa video berikut aman ya kalau itu. Terus selanjutnya itu ada artikel sama PPT. Nah, artikel sama PPT ini yang harus kita fokusin nih. Jadi artikel itu nanti kita breakdown lagi tugas-tugasnya dari masing-masing orang supaya nanti semuanya bisa dapat dari dapat menulis dari artikelnya ya, dapat bagian. Nah, jadi kan sebentar ya, aku share screen dulu. 18 ke 2020. Di sini dia bisa ada grafiknya dari 18, 2019, 2010. Jadi berapa Yang aja yang pertama, kita pakai. Yang pertama, ini hmm, datanya betul. Nah, jadi kita tujuan akhir dari data ini eksplorasi data ya. Nanti eh, kalau dari Kamar Sanda lebih prefer dari bahasa R atau bahasa Python untuk eksplorasinya. Bahasa R, karena kan kita SSD-nya nanti lebih prefer-nya ke pakai lebih prefer ke R daripada Python. Python. Oke. Aku setuju juga sih kalau pakai R. Karena kita SSD bisa pakai R. Tadi kita berarti pakai R ya. Untuk tugas codingnya kita akan diskusi lagi selanjutnya. Nah, gimana datanya? Data satu ini ya, berarti kita pakainya. Ya, benar. ya. Aman nggak, guys? Aman. Oke. Di di spreadsheet-nya kita sudah masukin ini ya. Berarti nggak ada perubahan ya. Datanya tetap sama. Sama, nggak ada yang sama Sini. kan? Ya, kita cek dulu ya. Ada yang sama atau nggak? Kelapa sawit. Ini hotel, kriminalitas, libur, miskin, wisata, indeks harga, angka kesakitan, terus apa ada lah, iklim, cuaca, dan lain-lain. Adanya padi ya. Ya, bisa lah. Karena di sini kan explore datanya. Tapi menurut kalian sama nggak sih konsep? Kayak yang padi sama kelapa sawit itu. Cuman topiknya di sini kelapa sawit. Kalau nggak Tergantung salah, variabel. tergantung variabel ya. Jadi Iya, gas aja nih ya. Oke. gas aja. Selanjutnya, karena kita udah pilih datanya, template-nya udah, apalagi nih, Judul. PPT berarti ya. Ya, Canva. Ini gimana nih mau pilih PPT-nya? Dari Kamar Sanda tadi udah sempat eh, ngasih beberapa PPT. Nih, kalian lihat dulu. Pertama ya. Berarti yang pakai PPT yang pertama aja nih. Aman? Aman. Aman.
Aman. Oke, nanti untuk PPT-nya ini saya langsung share screen, share screen di share link aja supaya semuanya bisa. Selanjutnya apa lagi guys? Karena kita batasnya sampai 15 menit. Mungkin kita setelah PPT udah, artikel udah, dokumentasi, oh YouTube. Nah kira-kira YouTube-nya dari eh, kita konsepnya mau gimana? Apa mau pakai YouTube RC atau pakai, nggak ada nggak sih YouTube RC? Kayaknya kita buat aja YouTube sendiri. Gimana? Iya, buat di satu orang gitu, satu akun buat satu semester ini. Nah berarti itu ya. Ada pendapat lain? Ya mungkin nanti boleh ditanyakan sama anak-anak RC juga, jadi apa enggak buat Iya. akunnya itu. Ya berarti nanti hasil output dari dokumen ini bakal kita publikasikan ke YouTube ya, akun YouTube yang akunnya nanti kita akan diskusikan lagi antara kita buat sendiri atau memang dari RC-nya gitu. Ada YouTube-nya. Oke, mungkin dari hasil diskusi kita sekarang hanya sampai sini ya, karena memang keterbatasan waktu. Mungkin apabila selanjutnya pasti akan ada diskusi selanjutnya. Untuk diskusi hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga nanti kita bisa mengerjakan artikelnya dengan lancar ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Kemarin kita pakai data yang kita udah pakai regresi linear, cuman ya bisa lihat sendiri sini garisnya kan aneh banget, dia jarak antara titik dengan si garis regresinya ini beda-beda, jadi bisa dilihat lah tanpa menggunakan kunci pun dia si garis regresinya nggak bisa dijelaskan dengan datanya nggak bisa dijelaskan dengan garis model regresinya. Di sini juga udah gue coba pakai summary regresinya, dapat si square itu 0,1586. Berarti ini artinya 15,86% data dari si produksi ini mempengaruhi dari luas tanaman. Sebenarnya kebalik, tapi bisa dilihat udah jelas kalau datanya tuh nggak bisa pakai regresi. Gimana kalau kita tidak di datanya? Jadi datanya paling diganti kabupaten aja. Jadi pakai yang ya di Sumatera Utara tapi kabupaten apa gitu. Oh, kita fokuskan satu daerah dulu. Ya daerah. Itu aja kalian. Nanti kepoinannya ke daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ke slide berikutnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Dan pengertiannya yaitu ada regresi linear sederhana merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa kuat hubungan sebab akibat antara satu variabel faktor penyebab X terhadap satu variabel akibatnya. Dalam regresi linear sederhana ini, variabel X ditandai sebagai faktor penyebab atau prediktor, sedangkan variabel Y ditandai sebagai akibat atau respon. Yang selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan regresi linear sederhana ini yaitu disamai dengan Y sama dengan Mbak, B0 itu apa bacanya? Coefficient galat. Tuh. Mbak, B0 itu apa, Mbak? Ya, beta 0 ya. Beta 0 dan ditambah dengan beta 1x, yang dimana Y sebagai garis regresi atau variabel respon, beta 0 yang disebut sebagai konstanta perpotongan dengan sumbu vertikal, beta 1 konstanta regresi atau slope, dan X dinamakan sebagai variabel bebas atau prediktor. Kesimpulan.
Kesimpulan. Setelah melakukan analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Model regresi sederhana yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan koefisien determinasi R2 sebesar 97,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 97,47% variasi dalam data produksi kelapa sawit dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan dengan persamaan regresi Y sama dengan min 1901277,253 ditambah 3,69x. Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa variabel luas lahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sederhana ini layak digunakan sebagai alat untuk memprediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan luas lahan. Selanjutnya, melalui analisis regresi linear berganda ditemukan bahwa selain luas lahan, produksi domestik regional bruto juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit di daerah tersebut. Model regresi berganda ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi, mampu menjelaskan sekitar 99,40% dari variasi dalam data produksi kelapa sawit dengan persamaan Y sama dengan 518.749,4 ditambah 3,598105x1 min 2,73042x2. Dengan demikian, kedua model regresi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam memprediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan luas lahan dan produk domestik regional bruto. Sekian. Baik. Habis selesai presentasi guys. Dadah. Terima kasih. Maka persamaan dari regresi linear berganda kita dapatkan yaitu adalah Y duga sama dengan 518.749,4 ditambah 3,598105x1 dikurang 2,73042x2, dimana dari sini kita dapat menginterpretasikan modelnya sebagai berikut, yaitu nilai konstantanya sebesar 518.749,4 yang artinya jika variabel independen X1 dan X2 bernilai 0, maka variabel produksi kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 51874,9%. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.